Oke bro, di sini kita coba prediksi saham Oils di hari Senin 9 Maret 2026. Mari kita coba sama-sama lihat apakah saham akan bergerak turun sesuai dengan target entry kita di sini. Mari kita lihat bro. Semoga ya, ini disclaimer ya bro ya. Tidak ada ajakan membeli sama sekali, hanya saja sedikit sharing-sharing. Semoga kita semua bisa ya cuan lah dari sini. Biar sedikit yang penting ada lah ya. Oke, mari kita lihat guys. Oke, mulai turun. Oke, target entry kita di 238 ya. Stop loss kita di 232, 234 ya, tapi paling bagus bawa dikit. TP kita di 250 atau 252 ya. 250 aja sudah boleh lah, karena kita masuk di 238. Harusnya dapat di 238. Oke, dapat ya. Oke, next kita lihat masuk. Oke, kita udah beli beberapa lot di 238. Aku udah entry tadi ya. Tinggal lihat pergerakan selanjutnya apakah dia sesuai dengan TP kita. Ya banyak jurus untuk scalping ya, tapi kita cuma pakai Fibonacci ditambah volume untuk mengetahui apakah ada buyer besar yang masuk atau tidak. Jam bagusnya itu di jam-jam begini ya harusnya. Oke, kita udah dapat target beli kita di 238 ya. 240 juga nggak masalah ya sebenarnya. 240 juga boleh. Banyak bro, banyak jurus yang aku dapat pelajari dari YouTube, dari podcast beberapa podcast yang ada. Tapi yang bagusnya itu yang saya sarankan itu di podcastnya Koleon. Narsumnya bisa Hengki Adinata, bisa Andri Hakim, bisa ya banyak lagi siapa-siapa, David Noah juga boleh, itu bagus-bagus semua itu. Cuman ya itu ya guys ya, kita harus bayar member buat join membernya itu yang susah ya guys ya, karena apalagi kita ini kan di bagian pelosok-pelosok Maluku ya, circle kita nggak ada. Nongkrong-nongkrong untuk bahas-bahas begini nggak ada ya, kita belajar sendiri, berdarah-darah sendiri. Dari 2021 kita berdarah-darah ya, akhirnya sekarang di 2065 tahun berdarah-darah coy. Nggak gampang ya. Kita coba scalping ya bro. Gue scalping aja, gue pernah jadi fundamentalis, pindah ke teknikal. Ternyata ada satu jurus lagi, bandarmologi bos. Kalau bisa nebeng bandar ya nebeng ya. Naik 3-4 perak, 8 perak jual, bodo amat, terserah itu lu. Abis itu mau naik ya mau turun kayak terserah lah. Kita lihat apa kita dapat entry. Oke, udah entry, ini real time ya bro ya. Ini di saham Oils. Oke, mulai naik, sahamnya mulai naik. TP kita di 252 ya, 250 juga harusnya jadi ya. Tapi mungkin perkiraan saya itu close marketnya mungkin di 250, 252 ya. Perkiraan saya 252 apa 250. Nggak usah serakah ya bro ya. Nggak ada juga ajakan membeli. Ini gue tegaskan sekali lagi di sini, disclaimer ya bro ya. Nggak ada ajakan membeli sama sekali. Hanya sedikit berbagi, share ya ilmu yang gue ya dapat. Mungkin ada kekurangan lain dan lain halnya bisa ditambahin ya, teman-teman bisa tambahin sendiri di kolom komentar kayak entah ini mau share di mana nanti. Oke, intinya kita udah dapat entry di posisi 238 bro. Nah, kita target profitnya itu di 252 mungkin. Ya, kalau 250 jadi lepas, kita TP sebagian di 250 atau 248 ya, 248 TP sebagian, 252 kita TP full ya. Harusnya. Semoga ya. Oke, apakah dia nyentuh harga 252? Ini secara real time ya, nggak ada ini. Lihat aja pergerakan saham, terus di jamnya berapa, di chartnya juga jalan terus. 246.
Ya ini cuma prediksi ya bro ya. Kalau naik syukur, nggak naik juga syukur. Sebenarnya kalau dapat di 238 dia naik ke 246, kalau mau jual juga boleh. Namanya juga scalping ya bro ya. Kita tetok lari. Istilahnya telah itu tetok lari. Tetok pum lari, tetok pum lari. Hilang. Cuan dikit kabur bro. Jangan tahan lama-lama. Apalagi saham-saham kecil ya, yang marketnya gampang digerakin bandar besar. Apalagi bandar asing kalau masuk, wah itu warning ya. Kalau mereka masuk harus pantau terus itu di running trade. Bid S-nya juga diperhatikan, running trade-nya juga diperhatikan. Untuk ini gue cuma pakai Fibonacci retracement sama volume ya. Terus kita lihat di daerah titik 50 sama 618 itu golden cross ya, itu area golden banget itu. Di situ harusnya harga sering mantul di area situ. Itu banyak kok di Andre Hakim ya, kalau nggak sebut-sebut gini kena ini gak sih royalti gitu. Mudah-mudahan jangan, gak kena ya, mudah-mudahan aman-aman aja ya, karena gak ada maksud apa-apa. Cuman gue dapat ilmu juga, sering nonton YouTube channel mereka ya. Ada sih dagingnya, kita ambil yang bagian daging, kita ambil yang nggak juga ya, jadi pelajaran aja buat kita ya. Oke, nice. Oke, cukup. Tadi udah kena ya di 252, cuman terlalu cepat ya. Dia cuma naik tak langsung balik lagi. Jadi target profitnya dapat, cuman nggak kejual karena terlalu cepat. Jadi kita tunggu aja apakah di close market nanti dia benar-benar sampai ke 252 atau enggak ya cuy ya. Ini kita pantau aja terus ini. Oke, pergerakan harga masih stabil, masih ya volatile banget ini. Nggak bisa maksa juga bos, santai aja. Ini kita cuma share-share aja. Bermanfaat oke, nggak bermanfaat ya silahkan buang, nggak masalah. Disclaimer ya bro ya, nggak ada ini, nggak ada maksud untuk ajakan membeli atau apa-apa sama sekali. Dah, keputusan beli dan enggaknya tergantung di yang nonton ya. Saya nggak ada ajakan sama sekali. Oke bro, hanya saja membagi aja ya, share aja sedikit, share aja bro, nggak ada maksud apa-apa. Semoga membantu untuk para cuan yang pemburu dolar di mana saja. Kita coba ya bro ya. Kalau ada suara-suara bising, sorry ya bro ya. Ya namanya juga di depan jalan rumahnya. Oke, ini gue tradingnya di jam berapa ini? Udah sore ya, udah sesi kedua ya. Udah sesi kedua, ini sesi pertamanya gue nggak dapat, sesi kedua juga sesi pertengahannya nggak dapat ya, gue cari di sesi keduanya aja. Kita pantau terus aja bro, semoga dia sampai di area TP kita ya, semoga ya. Intinya kalau masuk di harga TP kita langsung kita jual. Tapi kalau sampai di area sebagian yang mau kita TP sebagian ya boleh, mau langsung tunggu aja dulu boleh. Tapi pergerakan harga di emiten kecil seperti ini agak risk ya. Jadi kalau emang rasa cuannya udah cukup boleh dijual. Tapi kalau mau tahan juga sih prediksi saya kemungkinan close marketnya itu di 250 atau di 252. Semoga bisa. Gua hapus Fibonacci-nya dulu yuk, biar jangan terlalu banyak sakit mata ya. Kalau terlalu banyak indikator juga di situ. Fibonacci sangat membantu untuk daerah entry kita ya. Kita mau entry di mana itu Fibonacci sangat penting sekali. Patokan entry gue selalu pakai Fibonacci. Tentunya juga didukung oleh volume dan pantauan running trade tentang bandar yang masuk siapa, yang gede itu siapa gitu ya bro ya.
bandar asing biasanya kalau masuk itu harga suka suka naik ya, rata-rata sih gitu ya. Apalagi kalau akumulasinya besar-besar itu lampu hijau banget untuk kita gas ya. Oke bro, oke bro, apakah close marketnya nanti seperti yang kita harapkan? Masih belum tahu pasti ya. Kita besarin dulu layarnya biar lebih enak. Kita masih pantau, tunggu saja bro, santai aja. Oke bro, kalau ada kekurangan yang perlu ditambahkan silahkan ditambahin aja bro ya. Saya cuma sharing yang saya tahu aja. Masuk trading 2021 berdarah-darah dengan polosnya dihancur-hancurin, babak belur, terlalu polos ya, anggap aja uang sekolah ya, uang belajar. Nah nanti gue karena sering berdarah-darah gue nonton terus tuh YouTube, baca-baca buku segala macam ya. Ya kadang boring juga main game, lari ke game, habis itu balik lagi. Semoga bisa membantu ya. Santai, harganya turun dikit, santai. Gue tadi keluar market dulu, capek juga lihat, pantau terus. Yang penting pakai fitur stop loss ya, take profit. Stop loss, take profit, stop lossnya dipakai aja. Kalau emang nggak bisa pantau terus menerus, pakai fitur itu aja biar enak. Risk rewardnya itu bisa 2:1 ya, 2:1. Biar kalau kalah satu, menang dua. Jadi kalau kalah 2 hari, kalau menang tutup 2 hari yang kalah. Jadi masih enak lah. Nggak ada yang 100% ya. Kadang bisa menang, kadang bisa kalah, jadi santai aja. Yang kalah jadikan pelajaran, yang menang jangan dibusung dada ya, santai aja. Menang ya udah santai aja bro. Oke, kita masih terus pantau bro ya. Target profit itu di 14 perak ya, harusnya 14 perak. 38 naik ke 252, iya 14 perak. Ya kalau yang modal besar ya enak sih scalping pakai modal besar. Kalau modal ece-ece ya uang uang nongkrong lah. Uang nongkrong udah ada, udah santai. Uang makan juga udah ada, santai aja. Begini ya, kalau kita pengangguran, gak ada kerjaan ya, ada modal dikit, kita invest leher ke atas dikit ya. Modalnya cuma HP, terus kuota, mau luangkan waktu sedikit buat nonton channel-channel yang bagus kayak Andi Senjaya, podcastnya Koleon, Bang Raditya Dika juga masuk, sama Hengki Adinata, terus David Noah, itu trader-trader jago sih kalau mau bilang. Kalau Bang Andri Hakim lebih ke investor ya, investor dia. Ya mungkin trading juga gue nggak terlalu ngikutin, tapi gue beberapa kali nonton channelnya ya bagus sih. Gue sering pakai EMA di M1 itu pakai 12 sama 26 kalau nggak salah, 12-26. Oke bro ya, ini gue mainnya di iPad ya bro ya, jadi agak mendingan. Kita hapus aja karena uh, garisnya juga nggak terlalu begitu jelas ya, karena di M1 mungkin volatilenya begitu kencang, jadi nggak terlalu kepake juga ya. Jadi gue balik aja ke Fibonacci untuk lihat daerah entry-nya di mana, golden cross-nya itu 50 sama 618.
Oke, gue masih tahan, gue tetap pertahankan. Gue coba pertahankan aja di tutup marketnya nanti di mana. Biasanya sih kalau ini udah juga jual ya di 250 biasanya gue jual, atau 248. Pokoknya naik 6 perak, 8 perak sampai 10 perak udah gue jual. Rugi pun rugi di 4 perak, udah gue cut loss aja. Biar modalnya jangan mati ya. Tetap kepake terus besok karena hari esok masih ada kan. Cuman ini kita mau buat konten jadi coba tahan sampai close market ya, apakah benar sesuai prediksi. Jadi jangan serakah bro ya, kalau udah ada cuan dikit ya pegangan 300 sampai 500 ribu ya jadi ya. Cuma mantau market beberapa jam untuk dapat duit segitu harusnya bisa ya, kalau mau belajar, mau banyak nonton channel-channel para trader harusnya bisa. Oke, harganya masih bergerak di 246, 244. Ya sabar ya, harus sabar ini. Tidak bisa kita paksain ya. Ya semoga bisa membantu ya saudara-saudara kita yang para trader pemula seperti saya dan teman-teman lain yang lagi berjuang. Tak usah banyak bingung-bingung bro. Lihat aja di top gainer ya, top gainer misal nih, misal saham oils nih. Apalagi kan ada kondisi war dunia begini kan, energi kan, di bidang energi kan naik, minyak dan lain sebagainya naik. Nah kita perhatikan aja di top gainer ada oils, terus di top frekuensinya ada oils, ada salah satu emiten yang namanya sama di top gainer sama top frekuensi. Ya udah kita pantau aja dulu. Kalau dia bagus, momentumnya dapat, masuk. Kalau enggak, cari lagi. Biasanya screening saya biasanya gitu aja. Dari jam 9 itu saya udah mulai pantau top gainersnya apa. Terus gue pindah lagi di top frekuensinya apa. Kalau ada emiten yang sama di dua tempat itu ya udah gue ajar. Gue buka dulu terus tarik garis Fibonacci, terus lihat volume, terus lihat running track, bid S-nya. Kalau memenuhi standar, kita masuk bro. Ajar aja. Ya kan guys ya. Tapi jangan sembarangan masuk ya bro ya, karena itu tapi yang dipakai juga duit dingin ya, jangan pakai uang yang buat hari-hari, buat eh, sekolah anak atau apa gitu, jangan ya. Pakai uang dingin, bener-bener dingin, yang kalau hilang pun lu nggak kenapa-kenapa nih. Jadi harus pakai uang yang gak mempengaruhi hidup kamu sehari-hari ya. Oke bro, ini harga udah naik ke 248. Kalau kita tadi beli di 238 artinya udah untung 10 perak ya. 248 10 tik. Nggak usah dapat paling bawah, di 240 juga boleh. 240 juga boleh, enggak masalah. Intinya dia harus turun ke area itu dulu ya, area golden crossnya itu, golden areanya itu baru kita masuk, hajar ya. Santai nih. Yang pertama, momentum pertama itu dia turun juga di area situ. Nah, nggak dapet tuh, nggak dapat, udah nggak apa-apa. Kita lihat lagi tuh, apakah dia balik ke situ lagi atau mendekati area situ lagi. Nah, baru kita sikat. Nah, momentum pertama tuh kan area sini, gue nggak dapat nih. Untuk mencari area entry yang momen pertama ini kan harusnya gue masuk di situ, tapi gue nggak dapat nih. Oke, nggak dapat, terus gue cari lagi nih momentum keduanya ada nggak kira-kira. Nah ternyata di momentum kedua gue tarik ke area tertinggi. Setelah itu, nah
Ternyata dapat nih, dia turun ke area situ. Feeling gua nanti turun ke area situ. Nah setelah turun area situ selalu pantul, harusnya mantul dulu. Nah kita sebagai scalping ya, scalper ya guys ya, harus pintar lihat golden daerah golden area dan pakai Fibonacci biar posisi entry-nya itu enak, bisa tahu posisi entry-nya di mana. Oke, harga udah naik ke 248, dibanting lagi, santai ke 246, santai. Prediksi gua harusnya di 250, 252 ya. Nanti kita lihat aja tutup close marketnya di mana. Kalau prediksi gua sih harusnya 250 atau 252 ya close marketnya. Jadi kalau kita TP di 252, 250 harusnya dapat ya. Gue tetap standby dengan area TP gue karena gue mau coba peruntungan dulu. Biasanya sih udah gue jual ya, 6-8 tick udah gue jual, tapi kita coba aja bro. Oke, gue tadi matiin dulu rekamannya, terus gue lanjut lagi. Nah benar kan, di close marketnya dia itu di 254 ya, 254, sedangkan daerah TP kita di 252. Oke, udah kejual beberapa lot, gue langsung TP semua ya, 100% semua udah gue jual di area TP gue, dan ternyata benar sesuai prediksi dia close-nya mungkin di 254. Gue nggak pantau sampai terakhir ya, sampai habis market karena gue langsung mau olahraga dulu bentar. Jadi setelah TP langsung udah istirahat, tutup iPad-nya, kita lanjut aktivitas sehari-hari. Seperti itu bro. Semoga membantu ya. Disclaimer ya, ini gak ada ajakan membeli sama sekali, cuman share-share aja teknik-teknik kita untuk pandai-pandai melihat area pantulan di top gainer dan top frequency yang sama nama emitennya, itu udah mantap. Langsung kita kunci, kita cek lagi apakah sesuai kriteria kita ya kan. Ini sesuai prediksi kita ya, di 250 atau 252, ternyata dia sampai di 254 kalau nggak salah, 254 ya. Ya udah ada apa-apa ya, close dia sempat sampai ke 254. Gue nggak tahu close marketnya nanti di berapa, tapi TP kita berhasil ya. Oke, thank you, semoga membantu ya bro ya. Disclaimer ya. Oke.